Kembangkan akal sehat dalam memahami agama. Kafir tidak sama dengan ateis. Konsep kafir adalah Tuhan itu ada, tapi diingkari. Ada Tuhan, tapi disekutukan, itu syirik. Atau musyrik. Kalau menurut ateis, Tuhan tidak ada. Ada seorang senior ateis di Yogyakarta, namanya Pak Ashadi Siregar. Saya memanggilnya Bang Hadi. Dia yang menulis Cintaku di Kampus Biru. Sehari-harinya selalu berusaha memberi kesan kepada setiap orang bahwa dia tidak percaya Tuhan. Bahwa dia bukan muslim. Justru karena dia sangat muslim, maka dia menyembunyikan keislamannya. Dalam sebuah diskusi, dia mengatakan, Muhammad bilang, kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Saya bilang ke dia, Bang, bagaimana mungkin sholat lalu Allah sampai tidak tahu? Allah kan maha tahu. Katanya, oh iya ya, Allah maha tahu. Jadi ketahuan saya sholat. Akhirnya dia tidak ada alasan untuk sholat. Sebab dia mau ikhlas sholat, jangan sampai ketahuan. Prinsip dia, saya sholat itu ya sholat, titik. Jangan sampai tahu siapa-siapa. Allah pun jangan sampai tahu. Tapi karena Allah maha tahu, waduh, ketahuan. Gak jadi sholat. Akhirnya tidak sembahyang seumur hidup. Kita perlu mengelaborasi kembali makna sejati Islam, jihad, syahid, syirik, hingga bid'ah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ini perlu karena semua istilah tersebut telah mengalami pembiasaan. Maknanya dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Sekarang ini banyak orang berteriak Allahu Akbar untuk membunuh orang lain. Maksudnya untuk memperlihatkan keislaman dan menunjukkan bahwa mereka adalah syuhada. Istri saya pernah dijebak dalam sebuah pengajian ibu-ibu di Bandung. Di situ dia ditanya, berasal dari mana? Dijawab, Yogyakarta, tepatnya Magelang. Mendengar itu, ibu-ibu langsung merespon dengan Subhanallah, Yogya. Setahu saya, Subhanallah itu mengingat kesucian Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang kotor, kita sebut kesucian Allah. Ada orang korupsi, Subhanallah, karena korupsi itu kotor. Tidak logis mengucapkan Allahu Akbar bila kamu tidak terkagum-kagum atau terkejut atau terpana atau tergetar oleh kebesaran ciptaan Allah. Tapi tidak kagum apa-apa, mau membunuh orang kok pakai Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan ada terusannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allahu Akbar itu puncak perintah Allah untuk meneliti diri sendiri, meneliti alam, meneliti kehidupan. Lalu dalam prosesnya, kamu menemukan kekaguman-kekaguman luar biasa. Misalnya, kamu berpikiran menjual rumah karena sudah tidak punya harapan finansial sama sekali. Di tengah situasi tersebut, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba ada teman datang menolongmu keluar dari kesulitan. Allahu Akbar, kamu menyeru kagum pada takdir Allah. Itu baru cocok, bertakbir, Allahu Akbar. Maka sebelum bertakbir di hari raya, kamu disuruh meneliti iktikaf berpuasa selama 1 bulan, mengambil jarak dari materialisme, mengambil jarak dari mainstream. Selama kamu berpuasa, hingga akhirnya bersama kesucianmu, kamu menemukan hal-hal yang dahsyat dari kehendak Allah dan ciptaan Allah. Karena itu, kamu tidak sabar untuk menunggu mengucapkan Allahu Akbar. Kita tidak bisa menuduh orang lain kafir atau muslim, karena kita tidak punya data tentang orang lain. Soal mengafirkan atau mengakui sebagai muslim, itu adalah hak prerogatif Gusti Allah. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha menjadi muslim. Kita berikhtiar, mudah-mudahan nanti diluluskan Allah. Namun sekarang ini, banyak orang yang seenaknya mengafir-ngafirkan orang lain. Padahal menurut saya, justru kafir sebenarnya itu adalah orang yang senang mengafir-ngafirkan itu sendiri. Karena mengafirkan adalah hak Allah. Karena Allah yang punya data, informasi, fakta, dan bisa melihat yang lahir maupun batin mengenai Islam tidaknya seseorang. Hanya Allah yang layak mengetahui seseorang itu muslim atau tidak muslim. Kalau ada orang mengatakan kamu kafir, itu berarti dia menutupi haknya Allah, maka dia kafir. Menutupi itu kafir, bahasa Inggrisnya cover. Asal-usul kafir itu dari petani. Disebut kafir karena pekerjaan petani menutupi tanah dengan tanaman. Lalu kafir diambil untuk istilah teologi. Kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Allah. Sekarang ini banyak yang tidak hanya menutupi kebenaran Allah, tapi juga mengklaim hak Allah untuk dipakainya sendiri. Itu kafir mu'akkad dan mughaladah.
Oleh karena itu, saya tidak pernah peduli kamu beragama apa, kamu autentik apa tidak, jujur apa tidak. Hanya begitu yang saya tahu. Saya juga tidak bisa menuduh kamu muslim hanya karena memakai peci. Sekarang ini ada masjid yang bertuliskan, yang belum hitan dilarang masuk masjid. Ini yang bikin saya tidak paham. Kalau ada hukum, harus ada prosedurnya, perangkatnya, dan fasilitasnya. Lalu bagaimana caranya mengecek orang sudah sunat atau belum? Sumber kesehatan hidupmu adalah jujurnya pikiran. Kalau kamu tidak jujur dalam berpikir, saraf-saraf akan korsleting, akan menciptakan perintah-perintah yang bisa membuat badanmu tidak sehat. Kita juga sering berdebat soal kiblat. Orang sholat di Indonesia ini tidak ada yang menghadap kiblat, menghadapnya ke barat. Miring ke utara 24,5 derajat. Padahal menentukan kiblat bukan hanya dari garis bujur, garis lintang juga perlu dihitung. Sertifikasi halal juga begitu, tidak masuk akal. Misalnya, kalau di Kuala Lumpur dan Tokyo 90% pengguna jalan raya adalah mobil, maka motor dianggap berbahaya. Oleh karena itu, motor harus menyalakan lampu. Dengan begitu, dari jauh motor sudah kelihatan, tidak sampai tabrakan atau gesekan dengan mobil. Kalau di Indonesia, sebagian besar motor. Kenapa motor juga harus menyalakan lampu? Mestinya, kendaraan yang lampunya dinyalakan yang minoritas. Di Amerika, mayoritasnya tidak muslim. Untuk memberikan asumsi dasar bahwa makanan di sana haram atau tidak, maka difotokan sertifikasi halal. Tapi di Indonesia, mayoritas muslim, semua makanan relatif halal. Seharusnya yang dibutuhkan sertifikasi haram kan? Kembali ke soal kafir. Tuhan ada, tapi diingkari. Tuhan ada, tapi disekutukan. Mungkin ada variabel-variabel lain. Orang Kristen percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi. Bisa juga itu termasuk syahadat. Pada dasarnya, syahadat itu adalah sebuah pengakuan. Syahadat itu substansial. Kalau substansial, tidak harus diucapkan. Kalau harus diucapkan, berarti syahadat tidak berlaku untuk orang bisu. Tahiyat juga diperdebatkan, harus menunjuk atau tidak. Kalau diperdebatkan poin itu, kasihan orang yang tidak punya jari. Kalau kamu berdebat, ya mikir dulu, lihat kiri dan kanan. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi sosial. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi budaya. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi psikologi, hati, nurani, dan perasaan. Jika membicarakan agama, sebaiknya kita cari sisi rahmatan lil alaminnya. Laisa kamitslihi syai'un. Kita tidak mungkin menggambarkan Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran kita selama ini adalah gambaran kita tentang Tuhan. Jadi dengan perspektif itu, kita bisa mengatakan bahwa ateis itu tidak ada. Yang ditolak orang-orang yang disebut ateis itu bukan Tuhan. Yang dia tolak itu informasi tentang Tuhan yang sampai ke dia. Dia kecewa sama ISIS. Dia kecewa oleh penipuan demokrasi. Dia percaya kilang minyak di seluruh Timur Tengah dihabiskan Amerika. Dia kecewa Freeport yang karena semua itu atas nama Tuhan. Allahu Akbar, dor. Allahu Akbar, jret. Akhirnya dia benci dan tidak mengakui Tuhan. Yang diakui bukan Tuhan, yang diakui adalah yang seolah-olah Tuhan yang sampai ke dia. Cara orang Islam memperkenalkan Tuhan pada dunia itulah yang membuat orang di dunia ini menjadi tidak simpati pada Islam. Tuhan ada, tapi diingkari. Atau Tuhan dianggap tanpa variabel. Kalau dalam sebuah rapat anggaran, Tuhan tidak diingat oleh orang yang ada dalam rapat, berarti rapat itu bisa disebut ateis. Kalau presiden mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan sebagai pertimbangannya, berarti dia ateis. Ateisme itu sebenarnya adalah dinamika kata kerja. Bila ada Tuhan, kamu tidak ateis. Bila Tuhan tidak kamu libatkan, berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti syahadat sekali langsung menjadi muslim. Tuhan menunggu kesetiaan, konsistensi. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah faktor utama hidup, subjek utama. Sholat itu untuk latihan. Kalau kamu di pasar, di warung, di kantor, Allah di sampingmu, maka kamu menyebut ilahi. He, dia. Tapi kalau kamu sholat, Allah di depanmu, maka kamu menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Allah di depan kita, kita berhadapan. Ada juga peristiwa rohaniyah, tempat Allah bersemayam di dalam kesadaranmu. Kalau diteruskan menjadi tarekat, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Jadi Allah adalah pihak ketiga, pihak kedua, dan pihak pertama. Ketika kamu mengurus kehidupan di pasar, di kantor, dan di tempat kerja, Allah tetap menjadi faktor utama. Meski dia tidak di depanmu, paling tidak dia di sampingmu. Kalau dia tidak di sampingmu, dia ada di dalam dirimu.
Konsep manunggaling kaula Gusti di Jawa itu bukan berarti raja bersatu dengan Tuhan. Namun dalam kesadaran si raja, Allah dan hambanya menjadi satu. Maka dia tidak berani berkhianat kepada Allah karena itu bisa mencelakakan rakyatnya. Dia tidak berani menyakiti rakyatnya karena akan diazab oleh Allah. Ada gunanya juga orang tidak hafal Al-Quran. Itu supaya dia rendah hati. Salah satu bahaya orang hafal Al-Quran adalah menjadi tinggi hati. Saya tidak mengatakan hafal Al-Quran itu jelek, itu bagus. Tapi jangan kehilangan kerendahan hati. Mentang-mentang tahu ayat ini itu, lantas menjadi tinggi hati. Orang pintar jadi sombong, orang kaya jadi sombong, orang berkuasa jadi sombong. Itu ilmu ma'iyah dasar. Yang paling bahaya sekarang ini adalah bila orang alim, orang soleh, hafal Al-Quran, pandai kiroat, mengerti ayat hadis, menjadi sombong. Sombongnya mungkin tidak kelihatan di wajah dan badannya, tapi terasa dari hatinya. Kita tidak bisa mengklaim isi hati orang lain. Allah yang boleh mengklaim, tapi kita boleh merasakan. Perasaan kita mungkin salah, tapi kita pantulkan kesalahan dan bersyukur bisa menjumpai kebenarannya. Kita sama-sama mencari kebenaran terus-menerus. Fungsi malaikat adalah ya'malu ma yu'marun, mengerjakan yang diperintahkan. Pemberi perintah utama adalah Allah, tapi manusia pun bisa memerintah malaikat. Manusia adalah ahsani takwim, diberi hak khilafah. Dalam otoritas kehilafahan, posisi malaikat ada di bawah manusia. Jadi kamu sebagai manusia pun bisa memerintah malaikat. Malaikat itu institusi. Ada Perdana Menteri bernama Jibril, Menteri Kesejahteraan bernama Mikail, Menteri Penerangan namanya Israfil, dan sebagainya. Israfil bukannya terus-menerus meniup trompet. Kalau tugasnya hanya meniupkan sangkakala, berarti sejak diciptakan sampai kiamat datang nanti dia nganggur dong. Disinilah kita perlu menggunakan akal sehat dalam beragama. Trompet yang dimaksud sebagai pegangan Israfil itu bisa berarti sound system. Bisa jadi dia itu loudspeaker of all information from Allah. Itu berarti dialah duta informasi. Al-Habir Allah itu melalui Israfil. Tapi khusus untuk Muhammad, perintah itu datang melalui surat sakti, wahyu, yang langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Jibril. Dan begitu bukan berarti setelah tugasnya menyampaikan wahyu kepada Muhammad selesai, Jibril jadi menganggur sampai kiamat. Tugasnya terus berlangsung, yaitu sebagai Perdana Menteri mengkoordinir menteri-menteri untuk membantu urusan manusia sampai kiamat nanti. Oleh karena itu, belajar mada al-wahyu wa ma adraka ma al-wahyu. Kita harus mempelajari juga wahyu itu apa, ilham itu apa, hidayah itu apa, fadilah itu apa, maunah itu apa. Pelajari gradasinya, strukturnya, perangkat-perangkat, dan persyaratannya. Jangan dipikir Allah menciptakan sesuatu lalu membiarkannya. Bagi Allah seluruh kejadian yang kita alami dari Adam sampai kiamat itu kalamhi al-basor, sekejap mata. Dia berkedip saja sudah berlangsung sekian triliun tahun. Sama dengan kisah Nabi Sulaiman yang membuat sayembara membawa istana Bilqis. Hingga akhirnya muncul Asif bin Barkiyah yang sanggup memindahkan istana sebelum Sulaiman berkedip. Jadi jin itu kalah sama manusia, kalah jauh, dan malaikat disuruh Allah agar taat kepada khalifah. Karena itu setiap kali malaikat hendak melakukan sesuatu, ia mengajukan proposal kepada Muhammad. Gunung juga bikin proposal kepada Muhammad ketika perang Uhud. Gunung meminta izin kepada Nabi SAW agar menghancurkan orang kafir dengan batu-batunya. Gunung itu sebenarnya malaikat yang menyamar, malaikat yang membantu mengendalikan energi angin, batu, dan sebagainya di bumi ini. Mereka berbicara dengan bahasanya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, tolong jangan lakukan, sebab kalau Allah perintahkan, pasti dia juga perintahkan aku, kamu akan aku suruh. Tapi jangan lakukan, karena aku sudah terlanjur mendoakan agar yang melukaiku tadi nanti punya cucu menjadi pemimpin Islam. Karena itu malaikat tidak jadi beraksi. Dan itulah salah satu contoh bahwa malaikat tunduk kepada perintah manusia. Jin juga tunduk kepada manusia seperti dalam kisah Nabi Sulaiman. Manusia juga harus belajar dari kebijakan Nabi. Karena itulah rahmatan lil alamin, kita khalifatun fil ard yang harus bisa menjaga rahmatan lil alamin. Kamu bisa menembus dimensi-dimensi karena berkewajiban untuk rahmatan lil alamin. Jadi jangan sedikit-sedikit bertengkar hanya karena perbedaan cara pandang. Bertengkar soal tato misalnya. Karena orang bertato tidak bisa sholat, wudunya tidak sah. Padahal wudu itu bukan urusan kebersihan jasad, tapi kebersihan hidup, rohanimu, perilakumu, akhlakmu. Maka secara simbolik matamu yang dibasuh karena kamu harus waspada. Sebab sering
melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu juga telinga, mulut, hidung, kaki, dan tanganmu dibasuh, dibersihkan dari perilaku-perilaku. Kalau yang kentut pantat yang dibasuh muka bukan pantatnya. Wudhu itu bukan urusan kotornya badan. Agama itu menggembirakan. Paling tidak menjadi rahmatan lil alamin pada diri dan keluargamu. Alhamdulillah kalau itu sudah kamu alami, setahun 2 tahun kamu adalah rahmatan lil alamin bagi tetanggamu, bagi semua yang ketemu denganmu. Kalau sudah mendapat cahaya, lama-lama kamu menyatu dengan cahaya. Lama-lama kamu menjadi cahaya. Kalau kamu sudah menjadi cahaya tidak perlu bersinar. Kalau kamu sudah bersatu dengan Allah tidak butuh iman. Maksud saya iman itu jalan. Iman itu jembatan agar kamu tidak ragu-ragu terhadap perjumpaan dengan Allah. Kamu menyatu dengan Allah. Kalau hidup kamu terus-menerus loading antara Allah dan kamu secara dialektis, maka tidak lagi membutuhkan iman. Bila jujur insya Allah itu berarti kamu sudah kompatibel dengan Allah. Parameter orang ingkar kepada Allah, meniadakan Allah, menganggap Allah tidak ada. Salah satunya adalah juga tidak mengakui hakikat ciptaan Allah. Misalnya Allah menciptakan batu, kerikil, fosil, dan batu mulia seperti emas, intan, dan berlian. Kalau dari asalnya intan, emas, dan batu bentuknya terlihat sama, kamu tidak akan bisa membedakannya dengan mata saja. Manusia itu diciptakan Allah dengan berbagai macam kualitas. Ada yang berkualitas batu, ada tembaga, perak, emas, berlian, intan, dan mutiara. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa yakuz bainal hajari. Muhammad itu makhluk, tapi dia bukan sembarang makhluk. Dia bukan makhluk biasa. Dia adalah mutiara di tengah batu-batu. Sekarang ini kita sering tertipu oleh pandangan kita sendiri sehingga tidak bisa membedakan mana manusia batu dan mana manusia mutiara. Ada mutiara yang dibuang karena orang tidak mengerti mutiara. Ada batu yang dimutiara-mutiarakan melalui pencitraan melalui media massa. Kamu mempercayai pencitraan itu sebagai mutiara sebenarnya. Hanya diberi warna kuning supaya tampak seperti emas. Kamu percaya dia emas. Lalu kamu harus pakai demokrasi, di mana demokrasi mengajarkan agar 1 ons emas sama dengan 1 ons batu, asal bisa 1 suara. Demokrasi lahir dari bangsa yang tidak mengenal kemutiaraan manusia. Al-Quran hanya menyebutkan raja. Raja itu yang menentukan Allah, dan yang dipilih itu benar-benar mutiara. Sulaiman itu memang mutiara, Yusuf itu mutiara, dan Daud itu mutiara. Bila semua orang mau mengakui, maka dia memang benar-benar raja. Tidak perlu pemilihan. Pemilihan itu terjadi karena kamu tidak mengerti bedanya mutiara sama batu. Saya bukan anti pemilu, tapi kalau diteruskan memang anti pemilu. Al-Quran tidak menyebutkan bentuk pemerintahan apapun kecuali kerajaan dan raja. Kamu ditipu oleh demokrasi selama 500 tahun. Dengan demokrasi itu pula, mutiara-mutiara justru dihancurkan. Dia inovator teknologi, maka harus dihancurkan. Dia wartawan kreatif, maka harus dikeluarkan. Karena kamu mutiara, kamu mau jujur, mau jernih, mau berbinar-binar seperti mutiara, kamu dikeluarkan dari lingkaran. Yang dibutuhkan sekarang ini, batu-batu yang dipoles. Karena sekarang yang nomor 1 pencitraan. Yang penting bukan kamu ayam atau lainnya. Yang penting rasa kamu ayam. Bahkan, kata orang, jeruk yang beneran itu yang dipakai untuk cuci piring. Sementara yang kamu minum itu hanya rasa jeruk. Kamu harus mulai tahu bahwa kamu direkayasa untuk ditutupi, dimusnahkan, dipendam, dihancurkan, dan disembunyikan dalam waktu yang sangat lama 500-700 tahun tergantung cara kita melihatnya. Tapi ini sudah hampir sampai ujungnya. Kita akan menemukan zaman yang baru sesudah itu. Insya Allah tidak lama lagi. Tidak ada gunanya ilmu, kreativitas, tumbukan buku, dan apapun kalau hubungan kita dengan Allah tidak dibereskan dulu. Halal bihalal dulu, tiap malam dihitung, muhasabah, paginya dimulai lagi, malam dihitung lagi. Kalau sudah beres barulah ilmu bermanfaat, teknologi menjadi bermanfaat. Allah bertanggung jawab pada siapapun yang setia kepadanya. Allah tidak peduli pada kesuksesanmu di dunia. Yang Allah ajarkan adalah agar kamu berjuang terus-menerus dan selalu menancapkan jihad ihdinas siratal mustaqim di dalam pikiran dan hatimu. Sukses itu adalah bila kamu istiqomah terus sampai akhir. Jangan sibuk dengan jembatan. Tujuan kita adalah sampai ke Islamnya Muhammad. NU, Muhammadiyah, Sunni, Syiah, Ahli Sunnah wal Jamaah, dan segala macamnya itu cuma jembatan. Atau jalan, atau cara, atau thoriqoh. Kamu menjadi orang-orangnya Allah untuk menjaga Indonesia.
Kemanapun kamu menyebar akan terjadi keseimbangan. Allah mengutamakan cinta sosial dulu, baru cinta pribadi. Beda Muhammad SAW dengan Rasul sebelumnya. Kalau Muhammad SAW universal, wawasan umat Nabi Musa berbeda dengan wawasan umat Muhammad. Pengetahuan dakwah dan budaya Nabi Musa dalam lingkup regional lokal saja. Tapi kita umat Rasulullah SAW harus menguasai seluruh unsur kebudayaan universal. Kenalilah kebudayaan universal itu dengan akal. Akal merupakan perangkat anugerah Allah kepada manusia. Akal adalah senjata manusia untuk mengelaborasi alam. Akal adalah software, ia diinstal di dalam hardware bernama otak. Operating sistemnya ada di dalam kepala, CPU-nya seluruh badan. Ibarat software, akal itu juga terus update. Dan Allah terus-menerus mengupgrade akal manusia agar khalifatun fil ard ini tidak gagap memahami perkembangan dunia dan budaya.